Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Saputra dengan NPM 2335161. Di kesempatan kali ini saya membuat video sebagai sebuah tugas untuk ujian akhir semester praktikum elektronika digital yang dimana di sini terdapat tugasnya yaitu buatlah sebuah rangkaian sesuai judul project yang sudah dibuat atau ditulis di grup. Di sini dikatakan bebas menentukan logika, fungsi, dan cara kerja rangkaian project bosnya. Dan juga terdapat komponen yang wajib digunakan pada rangkaian yang judulnya itu sudah di list di grup. Di sini komponen yang wajib itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah gerbang logikanya, di sini minimal menggunakan satu dan fungsinya itu bebas. Kedua, output suaranya juga minimal satu, output cahaya minimal satu, penghambat arus minimal 3, dan multimeter satu, power supply satu, kapasitornya minimal ada satu. Lalu komponen selanjutnya sesuai project. Ini seperti mungkin sama, perintahnya sama. Yang dimana setiap project boleh menambahkan komponen wajib, tapi tidak boleh mengurangi jumlah komponen wajibnya. Eh, dan gunakan komponen wajibnya untuk menyesuaikan alur logika kerja projectnya. Jangan hanya sebuah pajangan. Baik, langsung saya di sini. Di sini rangkaiannya sudah saya buat. Di sini sesuai judul dari yang saya list di grup, saya membuat suatu sistem yang dimana sistem pengukur suhu ruangan, yang dimana nanti ketika kondisinya menjadi panas, maka sensor itu akan memberikan suatu pertanda bunyi beep dengan sensor piezo ini. Di sini sesuai dengan terdapat beberapa komponen wajibnya, yaitu pertama gerbang logika. Di sini dapat dilihat, di sini saya menggunakan gerbang logika. Logikanya adalah AND gate. Lalu selanjutnya output suaranya di sini untuk komponen wajib output suaranya saya menggunakan piezo. Lalu selanjutnya untuk output cahayanya di sini menggunakan LED, yang dimana nanti ini yang salah satu visualnya untuk menandakan bagaimana suhu ruangan tersebut. Lalu selanjut adalah penghambat arus yang di sini dikatakannya minimalnya ada tiga. Di sini dapat dilihat saya menggunakan penghambat arus atau resistor eh, sebanyak tiga, yang dimana saya gunakan untuk LED yang berfungsi sebagai penghambat arus, sehingga arus yang masuk ke LED itu tidak berlebih dan dapat melindungi dari kerusakan akibat kelebihan arus. Lalu selanjutnya multimeter. Di sini saya menggunakan tiga multimeter, yang dimana nanti tujuannya tiga multimeter ini akan menunjukkan arusnya. Yang dimana nanti kan pada ketika sensor suhu ini mendeteksi suhu ruangannya, di sini juga terdapat tiga buah lampu, yang dimana lampu ini hanya akan hidup sesuai kondisinya. Dimana pada lampu biru ini akan hidup ketika suhunya itu dingin, hijau ini normal, dan merah ini panas. Dan nanti multimeter ini akan membuktikan bahwa kondisi tersebut berjalan, di mana nanti akan terlihat di sini arus mana saja. Apakah ketika lampu merah hanya arus merah saja, lampu merah itu multimeternya terdapat di sini lampu hijau, lalu di sini untuk lampu biru. Selanjutnya di sini eh, power supply. Di sini saya sudah menambahkan power supply, yang dimana power supply ini dia sebagai sumber tenaga listrik dari komponen yang ada pada breadboard ini. Jika nanti dia berbeda dengan Arduino Uno. Arduino Uno ini hanya mengapakan yang ada komponennya di sini saja, seperti contohnya LED. Sedangkan untuk komponen yang terhubung dengan breadboard ini ditenagai oleh ini apa namanya, power supply. Lalu kapasitor. Di sini saya menggunakan kapasitor pada jalur positif dan negatif, yang dimana di sini digunakan agar tidak terjadi lonjakan arus yang berlebih ketika arus itu masuk. Dan juga kapasitor ini dapat berperan sebagai penyimpan energi untuk sementara. Baik, langsung saja untuk pendemo atau implementasi sistemnya. Saya akan menjalankannya. Nah, di sini dapat dilihat, saya akan
mendemokan sekalian menjelaskan pada step code-nya. Di sini saya telah di mana di sini pin A0 ini adalah merupakan pin suhu, pin LED merah ini 7 dan LED hijau 6, dan LED biru 5 dan tombol itu pada pin 2. Lalu pin sinyal panasnya pada pin 8 ini. Di sini untuk pembacaan sensornya itu dia menggunakan sebuah loop di mana sensor itu dikonvertkan, di mana tegangan itu sama dikonvertkan untuk membaca suhu, yang di mana tegangan sama dengan baca sensor dikali 5 kali 0 per 1023. Lalu mengkonversi tegangannya itu yang dimana tadi itu adalah baca sensor ini adalah data mentah, lalu data mentah ini dikonversikan ke voltage, lalu voltage itu dikonversikan ke tegangan suhu, yang dimana suhu Celcius ini sama dengan tegangan dikali 0,5 kali 100, lalu di print suhunya. Lalu di sini merupakan logikanya yang dimana ketika di sini sudah di set bahwa jika suhunya itu sudah mendekati 29 itu kondisinya panas dan itu akan menghidupkan lampu merah. Di sini dapat dilihat pada kondisi if apabila suhu Celciusnya lebih dari suhu panas, itu bisa dibilang lebih dari 28 atau 29, maka dia itu kan kondisinya itu kan panas, di mana yang akan hidup adalah LED merah high dan hijau birunya low. Begitu juga ketika suhu Celciusnya di bawah suhu dingin, itu suhu dingin di sini dapat dilihat jika dia antara di suhu 20 atau di bawah 20, maka dia akan lampunya itu lampu merah low, hijau low, lalu yang hidup adalah lampu biru itu high di sini. Lalu kondisi normal itu ketika suhunya itu di antara 25, tidak di bawah 20, tidak di atas 28. Dia sekitaran 21 sampai 25, antara dari 20 sampai 29 itu suhunya itu normal. Jadi dia akan di sini lampu yang high itu atau yang hidup itu adalah lampu LED hijau. Lalu di sini saya memberi delay 500 ini agar tidak terlalu cepat membacanya. Baik, langsung saya di sini. Di sini dapat dilihat suhunya itu 25 dan pada lampu membacanya hijau, yang berarti ini adalah suhu normal. Namun apabila ketika saya menurunkannya, suhunya menjadi sebentar. Ya, suhu 21 dia masih hijau. Suhu suhu 27 dia masih hijau. Tapi ketika dia suhunya sudah mendekati di atas 28 atau 30, dia sudah memasuki kondisi lain. Di sini saya akan mencoba dulu untuk kondisi dinginnya. Ketika dia suhunya di bawah 20, misalnya 19, maka di sini lampunya akan menghidupkan lampu birunya yang menandakan bahwa itu adalah suhu ruangannya sedang dingin. Di sini dapat dilihat yang dimana tadi kondisinya itu terpenuhi, yang dimana ketika suhunya itu dingin, maka yang high itu hanyalah lampu biru, dapat dilihat di multimeter ya. Yang hidup atau arus yang masuk hanyalah di lampu biru, sedangkan lampu hijau dan merahnya 0 volt. Lalu apabila suhunya itu normal atau di atas 20, yang kisaran antara 21 sampai 27. Di sini saya mengsetnya 22. Di sini dapat dilihat kondisi lampunya yang high itu atau yang hidup itu adalah hijau, dengan arusnya juga dapat dilihat hanya pada lampu biru. Begitu juga ketika dia di atas 28 atau 28 suhunya, maka dia akan lampunya akan di atas 28. Nah, di sini saya buat 29, maka lampunya di sini merah, yang akan menandakan suhu ruangan itu panas. Nah, di sini saya juga untuk output suaranya, dan ini adalah output cahayanya. Output suara di sini saya menggunakan logic gerbang N. Dan di sini saya juga menggunakan verifikasinya menggunakan slide switch, yang dimana ketika slide switch dinonaktifkan, output dari piezo ini atau bunyi bip itu tidak akan hidup. Namun ketika slide switchnya ini saya hidupkan,
maka dia akan memberikan tanda bahwa ini suhu ruangan panas. Di sini saya menggunakan komponen tambahan itu, yaitu adalah slide switch ini sebagai bentuk verifikasinya, yang dimana itu bisa juga digunakan apabila apabila ingin mendapatkan penanda dari bunyinya, atau jika hanya ingin dilihat dari visualisasinya dapat dimatikan, kita dapat lihat suhu ruangannya itu dari lampunya saja. Namun bisa juga kita ingin tahu dari tandanya itu dari suara, maka dapat kita hidupkan verifikasinya. Di mana verifikasi ini menggunakan logic gerbang N untuk mengaktifkannya. Dan untuk power supply-nya ini seperti saya katakan tadi, dia hanya dia itu sebagai tenaga untuk menghidupi komponen yang terhubung pada breadboard ini, dan jika dinonaktifkan maka di sini tidak akan bisa membaca suhu, dan di sini hanya pada Arduino dia hanya akan membacanya selalu biru atau dingin. Dikarenakan sensor suhu ini dia tidak aktif karena tidak ada ditenagai oleh arus listrik, di sini dia tidak mendeteksi apapun. Bagaimanapun digeser dia tidak akan hidup. Kalau ini dihidupkan, karena power supply di sini saya gunakan untuk menghidupi atau sebagai sumber daya dari komponen yang terhubung pada breadboard ini. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang komponen, tentang rangkaian pengukur suhu ruangan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan dalam pemahamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.